Malaysia baru tahun ini mau kedatangan expander dan mereka begitu penasaran dengan expander. Kemarin saya sudah buatkan reviewnya untuk channel Malaysia, itu expander standar, dan mereka pengen lihat modifikasi apa saja yang dilakukan oleh anggota atau pemilik expander di Indonesia. Jadi nanti minta tolong dipilihkan dan kita tunjukkan ke negara tetangga kita atau bahkan ke luar negeri bahwa konsep modifikasi dari anak-anak X-Smoke itu keren dan layak ditiru. Biawak, bener-bener ini. Oh, biawak? Luar biawak. Kalau X-Smoke berkenan ya saya liput mobil. Berkenan sangat Om. Itu bahasa basi juga sih terakhir. Berkenan Om pokoknya. Tapi Thank Om you. paling enak Om karena ini kan banyak ini Om. Ini masukan Om ya kan dari divisi, karena saya nanti kayak wasit gitu ya kan. Inginnya dari pihak Om Firta dan pihak dari brothernya Om Firta itulah dari pihak Malaysia itu yang memilih Om. Boleh Dari kasih sekian pilihan aja nanti kita yang milih. Tapi nanti yang nggak kepilih jangan jangan baper sedih. karena yang saya pilih itu bukan yang terbaik menurut saya, tapi saya akan memilih beberapa yang mewakili masing-masing aliran. Widih, Jadi mantap. bukan yang nggak kepilih artinya nggak keren gitu ya, tapi lebih ke kebutuhan buat videonya, karena sebenarnya mobil-mobil itu bukan mewakili dari pemiliknya, tapi itu mewakili X-Smoke secara keseluruhan. Mantap. Nah ini lagi ada di challenge-nya, kalau bisa dibilang sih challenge-nya dari Om Firta Eri ya, bahwasanya ada undangan untuk foto-foto shoot yang diminta dari pihak media Malaysia. Untuk ini gue buka dulu karena masih pandemi, jadi gue menghormati pandemi tapi udah aman biar jelas suaranya. Gue buka dulu. Ya, bahwasanya ada undangan dari pihak media Malaysia yang mungkin bisa dibilang challenge untuk X-Smoke nih. Untuk ibaratnya ada beberapa modifikasi yang untuk akan diliput di media Malaysia. Nah, kebetulan juga agak kurang bersahabat nih ya cuaca, tapi gue yakin lah hujan nih pasti nggak buat rintangan untuk kawan-kawan di X-Smoke. Bahwasanya udah tetap hadir on time, kita kumpul sama-sama, kumpul di sini semuanya bareng semua di sini. Nah, terima kasih juga buat Om Firta Eri yang sudah mempercayakan ke kita bahwasanya bisa mengundang secara ya menurut gua agak gimana ya, agak spesial nih, bisa ibaratnya diizinkan dari modifikasi kita yang ada di X-Smoke untuk bisa diliput secara media internasional. Alhamdulillah, disitulah yang paling beratnya adalah ini scoopnya bukan untuk di Indonesia lagi, tapi alhamdulillah kita udah mulai naik rate ke atas di pihak negara tetangga. Mudah-mudahan seperti apa reviewnya, tonton terus pastinya di channelnya X-Smoke Channel. Nah, di sini gua sama apa ya, yang bener-bener yang dipilih oleh Om Firta Eri dan timnya media Malaysia. Di situ bener-bener sangat ketat, bahwasanya nggak ada sama sekali sumbangsinya kawan-kawan dari X-Smoke, oh ini aja apa segala macam, kagak sama sekali. Benar-benar mereka sangat memilih, mereka sangat jeli, dan alasannya untuk apa, siapa mereka apa segala macam, gue juga pun nggak tahu kenapa dia memilih siapa-siapa ini. Nah di sini gue udah sama-sama kalau bisa dibilang nominate ya, para nominate ada Om Didi, terus ya ada Om Rahmat, ada Om Surya, ditemenin juga dari Bora itu takut nyasar ya kan, sama Om BS, terus ya juga ada Om Gilang, terus juga ada Om dari Jogja nih. Ini yang salut banget, asli salut, thank you Om ya kan. Om siapa Om? Gua lupa Om. Om Andre dari Jogja bela-belain ya kan, dapat kabar sekitar jam 8 malam gitu ya kan, kepek ke laundry apa segala macam. Tadi ceritanya dia ngambil uniform, dia cabut masuk pintu tol sekitar jam 10. Itu gua appreciate banget. Kawan-kawan pasti appreciate banget buat kawan kita Jogja. Nah, ini pastinya gue mau nanya nih, ya kan ke apa ya, nominate. Karena di sini ada yang senior ya kan, terus juga basisnya agak-agak alto juga ya kan. Pastinya Om Didi duluan yang harus kita apa ya, kita pekakas dulu nih. Om Didi, monggo Om Didi, silakan Om Didi, selamat datang Om Didi ya kan. Ini kita ada di Senayan nih, bahwasanya dari timnya Om Firta Eri memberikan spotnya di sini. Nah, nanti ntar kita lihat lah kelanjutannya karena masih hujan juga nih gitu. Om Didi, monggo Om Didi dipegang Om Didi. Saya bisa keram nih Om Didi. Om Didi, thank you banget pastinya. Pertama udah datang, gimana pun juga Om Didi adalah 001 sebenarnya, tapi mau juga diikuti acara-acara anak muda begini anak nih. Tapi ikut memeriahkan. Nah, itulah bahwasanya semangatnya modifikasi juga Om Didi
tuh nggak kurang. Udah dah story-nya Om Didi pasti banyak tuh, ibaratnya dulu pernah 18, pernah gimana, dan sekarang di R15-nya sistem auto. Om, apa Om kira-kira mimpi apa Om bisa dipilih sama timnya Om Rizal Eri sama medianya Malaysia nih apa Om? Ada kesiapannya juga pun apa Om kira-kira? Iya. Kalau saya sih mungkin saya bisa dibilang beruntung gitu aja sih, bukan karena sesuatu yang Enggak hebat juga Om. Kalau saya bilang sih ada satu faktor yang mungkin di R15-nya itu Om, autonya itu kayaknya. Jadi gini, mungkin karena pemilihan tema modifikasinya yang berbeda dengan yang kebanyakan gitu ya. Kalau teman-teman kan kebanyakan mainnya di elegan dengan ban-ban besar ya, berring besar gitu. Tapi perbedaannya adalah bahwa saya lebih kepada penggunaan untuk rally sport. Jadi Rally sport ya. Siap, Om. Sedangkan yang membutuhkan spek yang berbeda dengan konsep elegan. Kayak misalnya pemilihan yang paling spesifik adalah pemilihan bannya aja. Bannya Om. Yang terlihat berbeda antara rally look dengan konsep desain lainnya adalah dari ban. Dari bannya. Bannya itu malah cenderung dia menggunakan ring yang kecil. Antara 15 sampai 17. Malah down ya ibaratnya dari OM ya Om sebenarnya. Karena memang jalan atau trail yang ditempuh oleh rally sport adalah biasanya jalan-jalan yang off the road, artinya adalah bukan jalan-jalan aspal seperti biasa. Meskipun memang ada juga rally tarmac yang dilombakan di aspal. Siap. Nah pastinya juga gue sih ngintip dari beberapa di Google Form atau pendaftaran itu, registrasi itu, bukan registrasi ya, maksudnya isi data di situ. Bahwasanya nggak cuma pelek doang Om. Makanya gue bilang ini pasti dari media Malaysia itu pasti ngeliat ternyata Om Didi itu bukan cuma pelek doang, tapi audio yang buat bikin ngelinjang kuping itu ada juga di situ. Iya. Gini, kalau kita bicara soal rally look, kebanyakan yang dilihat adalah eksteriornya, bukan tampilan dalamnya. Iya. Makanya kayak ornamen-ornamen yang banyak digunakan pada rally car seperti mudguard, ya. Terus kemudian juga dia seringkali membutuhkan pencahayaan tambahan karena jalan di medan-medan yang kadang-kadang tidak terprediksi, apalagi pada malam hari. Makanya dia butuh rally lamp, lampu-lampu yang lightingnya yang menghuni lah Om ya. Siap. Ada kuning, ada putih, itu tergantung dengan medannya. Iya. Terus kemudian juga ada high scope ya, air scope sorry, yang biasa dipasang di atas. Cuman memang saya waktu itu saya belum sampai ke sana karena saya juga membatasi gini, penambahan material rally look, rally saya batasi sampai kepada at least minimal itu ada, gitu loh. Saya tidak lengkapi semuanya karena apa? Karena mobil ini masih dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi nggak perlulah sampai segala macam tuh kompor ditaruh di atas semua ya. Pacul gitu ya Om, biasanya kan nggak usah ya. Biasanya kalau teman-teman, kebetulan saya juga gabung dengan teman-teman Rally Look Indonesia, itu hanya pada pertama adalah ban, ring ban ya. Terus kemudian ada mudguard ya, dan kemudian ada lampu sorot itu tadi, lampu tembak itu. Siap. Nah, itu Om, bahwasanya buat rekan-rekan S-Mok tuh ya, bahwasanya di modifikasi di S-Mok itu nggak cuma ibaratnya ring gede doang, apa segala macam ceper-ceperan doang, tapi ada juga ternyata di senior kita nih Om Didi gitu ya kan, membuat base juga untuk begitu. Nah, yang pada doyan-doyan masih Ranger kumpul sama Om Didi. Ya kan, slide tuh Om Didi ini gimana gitu. Ada kawan juga tuh Om Muhammad Rifai juga tuh Om ya. Pengembangan dari rally look itu bisa ke arah auto atau overland. Jadi cross country. Jadi penggunaan materialnya lebih ekstrim lagi dari rally look. Kalau rally look itu dibatasi oleh jenis bannya. Memang bannya ban pacul, tapi dia biasanya profil 65 ya, 60. Kalau untuk auto itu bahkan profil 70 ke atas. Oh, lebih boomer lagi gitu ya. Lagi ada yang sampai 30, dan jenis bannya bukan lagi ban pacul bukan lagi ban rally biasa, tapi sudah kepada mud terrain. Oh, jadi udah ban di lumpur. Udah ngeri itu, ngeri. Jalan-jalan yang memang luar biasa untuk dilewati. Siap Om Didi. Jadi sekali lagi memang Expander ini uniknya adalah setelah dicoba
banyak teman-teman mencoba untuk mengembangkan desain atau tema modifikasi, ternyata bisa gitu loh. Itu keren nih. Makanya mungkin disitulah teman-teman pengguna expander di Malaysia atau calon pengguna expander di Malaysia itu pengen tahu di negara asal expander lahir tuh sudah diapain aja sih gitu loh. Gila. Khususnya oleh teman-teman komunitas ya kita inilah. Gitu. Pokoknya overall Om keren Om. Pokoknya sukses Om nanti untuk untuk wawancaranya mungkin, terus juga ibaratnya photoshootnya juga. Poinnya pasti mereka memilih yang terbaik dari Esmok. Itu aja Om. Thank you banyak Om Didi. Silakan duduk kembali. Nah ini kayaknya Om Didi, ini gue harus memilih ya di sini. Gue punya hak untuk memilih. Gue sangat kagum setidaknya satu tadi karena senioritas, terus juga masih update masalah modifikasi. Nah, gue punya frame adalah sekarang ini adalah Om yang paling jauh dari Jogja, kami Om Andre. Thank you Om Andre, thank you Om Andre. Om Andre pegang Om Andre. Kalau saya yang pegang nanti saya korek-korek ini. Om Andre. Bahwasanya paling pertama kita yang di ibu kota, kawan-kawan yang ada di wilayah Bora, ya apa segala macam, Tangerang, apa segala macam yang ikut acara ini, dan pastinya senusantara sangat mengucapkan terima kasih dan salut terhadap lo. Karena jujur event ini kayak apa ya? Kayak event tuh yang bener-bener cepet gitu, kompleknya itu cepet banget gitu. Ibaratnya langsung di tanggal ini apa segala macam, terus juga ini, terus juga pendataan juga, alhamdulillah kita bukan nggak siap banget, ternyata kita punya data tuh masih ada gitu. Dan lu salah satunya yang dipilih oleh medianya si Om Firta dari Malaysia. Om, kesan-kesan lu apa nih Om? Nah, lu bisa datang dengan secepat kilat ya kan, tadi malam lu masih posisi di jalan tol dari Jogja sampai sekarang kena hujan lagi, apa sih, sabar-sabar ya Om ya. Gimana Om kesan lu Om kira-kira untuk Esmok nih, untuk modifikasi kita nih Om? Event ini. Pertama sih saya ucapkan terima kasih juga sama khususnya tim otomotif ya. Dari Esmok juga. Kemarin sebetulnya dadak juga Om, jadi di info sore itu sebetulnya sore, terus diminta langsung ambil keputusan kan. Saya bilang sama Winnie dulu nih, gimana nih malam berangkat, gitu kan, besok ke Jakarta. Ya udahlah berangkat, bilang gitu ya, jam 10 kita berangkat, itu juga dadakan Om. Saya bilang juga kemarin juga sama Om Pras juga, bilang Om, thank you udah percayakan juga kan. Saya bilang kalau buat saya sih udah kehormatan banget Om, maksudnya bisa join sama teman-teman yang hebat di sini. Kita juga begitu. Waktu itu juga terima kasih banget. Saya bisik-bisik sama Om Pras gitu. Om Pras ini mungkin nggak sih Om kalau daerah ini ya minimum umpamanya di luar, karena kita nggak tahu kan gitu kan. Ya udah kita bismillah aja. Ternyata salah satu yang bener-bener daerah lumayan jauh menurut gue ya dari Jakarta. Lu langsung ibaratnya sigap cepet langsung menuju ke Jakarta. Thank you banget Om itu. Sama-sama. Nah Om, untuk apa nih Om, masukan lu umpamanya untuk modifikasi atau umpamanya juga untuk di event ini gimana? Kira-kira lu ada sudut pandang yang bagaimana terhadap Esmok modifikasi, otomotif modifikasi atau apa? Monggo Om, bisa lu share ke kita gitu loh. Oke, kalau menurut saya sih khususnya di otomotif modifikasi ini ya, kalau bisa malah nanti mungkin dibikin event mungkin secara periodik Om. Kan kita bisa gali potensi semua teman-teman Esmok juga yang mungkin bukan dari DKI aja, mungkin di luar daerah kalau ada yang mau diangkatin kita bisa angkat juga. Siap. Sesuai dengan temanya masing-masing Om. Karena kan modifikasi kan selera ya. Betul. Masing-masing kan punya preferensi masing-masing. Nah, yang paling mantap adalah Om di tema sekarang ini yang kaos nih yang gue pakai nih apa segala macam, bahwasanya satu klub di Esmok ada divisi salah satunya yang benar-benar totally berarti menguruskan soal otomotif itu sendiri, nggak cuma ngomongin part apa segala macam, sampai modifikasinya, sampai informasi jualnya, semuanya lengkap. Nah makanya di sini benar-benar kita pengen nggak daerah, nggak cuma Jakarta, nggak cuma macam-macam wilayah, kita semua kumpul Om, kumpul benar-benar di situ, punya ide, punya kreativitas apa segala macam, modifikasi seperti apa, kita share di dalam situ. Nah, itu keren Om itu. Nah pastinya gue akan dengar banget nih sarannya Om Andre, bahwasanya bikinlah acara mudah-mudahan. Nah, waktu itu kita sempet Om ngobrol sama Om Wira di Pengnas apa segala macam, ada tuh seperti kayak gitu. Makanya mohon doa mudah-mudahan COVID ini selesai ya kan. Ya, terus juga bisa steril lagi apa segala macam. Mudah-mudahan insya Allah karena kita otomotif dan modifikasi pastinya kita akan kejar insya Allah
event tersebut. Siap. Gitu. Kita Oke. dari Jogja juga pasti support Om. Oke. Ya. Ada lagi Om yang mau disampaikan mumpung orang jauh nih, gue kasih kesempatan buat Jadi lu. buat teman-teman Xmoc, kalau misalnya mau berkreasi, memodifikasi, silakan aja. Karena kalau menurut saya sih modifikasi itu art sih Om, seni. Gitu. Wah, mantap. Thank you Om Andri. Thank you, Om Om. Andri Siap. ya, sukses ya kan. Nanti juga kalau pulang apa segala macam, hati-hati di jalan. Siap. Salam buat keluarga. Thank you Om. Siap. Thank you. Nah, siapa lagi nih gue mau incer ini ya? Yang nggak biasa nih gue buat gue nih. Kayaknya kan tadi dari Om Didi, terus mental agak jauh ke Jogja, Om Andri. Gue juga agak sebenarnya jauh deket juga, dibilang sih nggak jauh-jauh juga, tapi judulnya jauh. Adalah Om Surya. Maju lu Surya. Ini dia kalau dipikir-pikir apa soal keuntungan ini. Nggak tahu Dewi Fortuna kalau kata si Om Ari Omos ya. Jadi dia kemarin belum ada sebulan kita liput, dia turun di acaranya Ken ya, audio, dan dia berbattle lah di sana, dan entah gimana apa segala macam tercuat lagi nama dia dari timnya Om Vita Eri ya kan, media loh ya. Ini udah lah, ini kalau rezeki dari Tuhan tuh harus kita terima ya kan. Selamat datang Cing, selamat datang Cing ya kan. Gimana Cing, kesah resah lu nih gimana nih? Kalau hujan jangan dipikirin Cing ya kan, kita semua hujanan ya kan, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ada solusi nih, hujan berhenti apa gimana, kita lap mobil apa segala macam clear ya kan, untuk bisa turun di photoshoot dan macam-macam. Pokoknya itu santai aja. Nah, Cing, Gimana Cing? kaget nggak sih lu? Apa ya? Terus juga cerita aja, lu persiapan apa gitu. Lu juga karena gue lihat lu datang yang paling pagi duluan. Yang pasti gue pikir kan jalanan Jakarta ya minggu juga lumayan padat ya. Jadi lebih baik kita Lu datang lebih pagi. lah. Tapi keren sih pagi, bener. Jadi tahu situasi gitu ya di sini ya. Dan kebenaran juga kan ini lagi masa PSBB gitu ya. Nah, paling persiapan itu nggak ada persiapan ya. Gue dihubungin. Ada persiapan lu. Lu ketakutan ngajak Om Bes. Ntar juga Om Bes gue culik juga tuh ya kan. Lu minta Itu temenin. dia buat tag video gue. Iya, tapi bener juga. Lu harus ajak dia. Nah, Om Bes itu kenapa gua ibaratnya tetap harus gua liput? Dia yang membuat juga ya kan. Dia ini pokoknya orang-orang berjasa semua di sini. Dia yang membuat desain anniversary-nya Xmoc loh. Jadi gua harus membuka pintu lebar-lebar untuk dia juga. Nah, Cing, persiapan apa, Cing? Apakah udah dikasih minyak angin? Ya kan, minyak kayu putih, ini mobil tahu-tahu hujan. Gimana, Cing? Ada apa ini? Mobil gue jujur aja ya, gue waktu dikabarin sama Cing Ovi gitu ya, jam berapa ya kemarin ya? Jam 6-an ya, 6 malam ya. Ya udahlah, kebenaran mobil gue udah lagi di workshop tuh. Di workshop, jadi gue lagi bangun body kit di workshop tuh. Masih kotor lah. Udah disuruh bongkar sama gue teknisinya. Udah gue bawa lah ke tempat cuci. Ada di sono itu namanya Shift Garage. Dia nyediain cuci coating. Waduh. Cuci tapi coating. Mantap yang juga. unik tuh. Mantap juga. Nah, dia bertahan 3 bulan. Bertahan 3 bulan gitu ya. Udah itu aja sih sebenarnya, ya bikin lumayan lah, bikin kinclong lah. Siap. Pokoknya kita di sini enjoy, Cing. Di sini bukan kompetisi, Cing, ya kan? Betul. Kita di sini ketemu sama ibaratnya yang mungkin ibaratnya yang paling menarik adalah pihak media Malaysia. Berarti kita bukan scoop untuk Indonesia aja, tapi udah menyeberang ke Malaysia. Itulah salutnya kita, dan dijembatani oleh Om Vita Eri karena trustnya terhadap kita ya kan, kita dapat mengambil kesempatan ini gitu. Nah ini yang gue pikir gue nggak bisa lewatin itu sih. Karena sebenarnya di rumah gue tuh sekarang gue lagi ada acara sebenarnya. Yang gue harus di sana. Ini gue juga nanti tentang. Aduh, mohon maaf nih. Tapi lu korbanin lu untuk kesini ya. Mungkin bisa jadi gue diwakilin sama Om Bes, tetap pakai mobil gue. Siap. Thank you, Cing. Thank you. Pokoknya mudah-mudahan nanti kita berjalan lancar. Gue juga belum tahu nih karena masih hujan begini. Poinnya pokoknya mau gimana pas segala kita tetap we are one dan guyup untuk hari ini, Cing. Ya kan? Walaupun kagak jadi sekalipun kita tetap ngumpul di sini itu gitu. mantap ya. Gua sih ngedoain ini jadi ya kan. Nggak mungkin Malaysia datang lagi beli tiket 2 kali lagi Covid kayak gini. Pusing kan dia kan. Iya kan? Oke, Cing. Gua tarik lagi yang lain nih, Cing ya. Cing. Thank you banyak, Cing. Salam buat anak-anak Borai semua, Cing. Thank you. Siapa lagi yang gua mau tarik ini ya? Lu bilang lu sini lu.
Ini kalau di frame-nya tuh tadi yang tua, yang ini, yang jauh apa segala macam, ini masuk nominate. Pegang lu. Oh, siap, Gua mau siap. kakas lu. Ya. Ini pakai aja ya? Ya. Pakai aja. Ini salah satu CS juga dimodifikasi dari Smoke Jakrai. Entah gimana, benar-benar nggak ada gimana, apa segala macam, mereka juga dia masih nominate. Tapi mungkin kalau gue terjemahkan, dia ngeliat dari soal sosmednya dia, apa segala macam, bahwasanya dia salah satu pertama baru-baru ini dekat ini menchamberkan sistem suspensi expander menjadi chamber. Bingung kan lu pasti kan? Karena yang banyak taunya rata-ratanya memang semuanya itu posisi ban sama shock itu nggak mungkin bisa di chamber, nggak mungkin bisa di chamber. Nah, dia pertama kali memecahkan untuk hitungan ke modifikasi fitment, bener-bener fitment ya. Jadi ins itu tuh pelek sama body roll apa segala macam sama dudukan semua suspensi itu indis itu sangat dihitung. Jadi lu harus dapetin pelek yang bener-bener firm begitu. Nah, Lang, mimpi apa Lang lu kira-kira Lang? Ya kan, kalau gue sih pengamatan gue sih lu tembus di situ. Chamber lu tuh sangat dilirik gitu sama tim-tim orang rekan kita di Malaysia tuh. Apa yang merasukimu Lang? Ya kan? Apa ini? Apa? Ya sebenarnya terima kasih sih sebenarnya dari timnya Om Fitra Eri sama media dari Malaysia. Mungkin memang kenapa saya pengen buka aja tuh makin nggak kedengeran ntar orang. Halo, tes ya. Nah, Oke, jadi memang makasih buat timnya Fitra Eri terus sama media Malaysia. Memang kemarin konsepnya adalah stance sih. Jadi stance ya. Stance. Jadi ngejar stance. Terus memang kenapa chamber, karena supaya untuk dapat stance-nya harus di chamber. Karena kalau expander main Airsus itu kurang maksimal sih. Jadi memang harus ada pengorbanan. Iya. Tapi tidak harus memperhitungkan tetap dari kenyamanannya sih. Nah, itu. Nah, jadi Om Gilang juga sebenarnya planning chamber setelah dia Airsus itu udah lama. Cuman komposisi yang bisa membuat itu pendudukannya umpamanya suspensi itu harus lebih bisa tetap nyaman untuk harian, untuk ya normal. Dia tuh baru dapat tuh kemarin ini belum dapat. Tapi gue lihat kayaknya sukses ya untuk chambernya sukses. Cuman Gilang ini lebih gila. Dia setelah dia dapat pelek, dia upgrade lagi peleknya original Japan ya nanti ke depan. Dia nih akan mau coba tester cabut ke Semarang. Jadi dia dalam keadaan pendek itu dia cabut. Nah, gue tunggu reviewnya. Nah, ini jujur nih, ini channel dia atau umpamanya IG dia ini bakalan rame. Banyak nih umpamanya mau nanya apa segala macam sama dia. Om, chambernya itu di mana? Om, ukurannya seperti apa? Om, kalau pelek ini apa segala. Udah, kasih dia capek aja pokoknya ya kan. Dia yang berbuat, yang bertanggung jawab gitu aja ya kan. Itu Cing. Nah, pokoknya lo nih apa nih Cing? Kesan-kesan lo umpamanya mau sampaikan untuk acara event yang mungkin lagi kita kumpul ini apa nih kira-kira buat lo nih? Untuk modifikasi Indonesia Smoke deh gitu. Oke, mungkin kedepannya ya. Jadi kedepannya teman-teman modifikator atau car enthusiast untuk terutama yang expander atau teman-teman Smoke itu bisa lebih berkreatif, berimajinasinya lebih tinggi aja. Jadi sebenarnya nggak mungkin tuh bisa dimungkinkan. Impossible is possible. Jadi gimana caranya kita sering-sering cari informasi aja. Iya. Gitu. Dan yang penting kalau punya expander modifikasi lo harus punya tes atau punya karakter yang beda sama yang lain. Iya, genrenya kemana, elegan atau apa. Terus juga banyak lah sharing-sharing di kawan-kawan di modifikasi ya Cing ya. Kita selalu membuka, nggak ada tuh pelit ilmu kuek bodoh-bodohan, nggak ada. Kita buka, oh lu pakai ini, lu pakai ini. Jadi udah saatnya kita nih bersaudara lebih, ya kan? Karena we are one itulah pokoknya. Cing, thank you Cing. Siap. Karena masih ada beberapa ini ya kan modifikator. Pastinya gue panggil yang lain. Siap. Sukses buat lu Cing. Sehat semua, keluarga, bini semua. Siap. Ya. Thank you. Siapa lagi nih yang gue mau ambil ini? Nah, dia lagi siap-siap tuh kalau yang itu. Bapak Airsus bisa di sini Pak, Bapak Airsus bentar.
Nah, kenapa gue manggil dia juga? Gue punya alasan juga, ya kan? Dia ini adalah juga basisnya Airsus juga. Om Rahmat dari Tangrai. Thank you Om Rahmat. Thank you. Pegang dulu Om Rahmat. Ini yang dikit loh, ya kan? Netes. Siap nih. Pak, pakai Airsus, beli lumayan mahal, ya kan? Pelek dia tuh ringnya 20. Ya kan? Kalau umpamanya nggak dipakein Airsus tuh cuman ibaratnya tuh sebenarnya cuman ngancurin segini doang nih. Ya kan? Tingginya 3 cm. Cuman 3 cm doang. Tapi gimana caranya dia bisa ambles, bisa begini? Dia beli tuh Airsus. Ini orang gila juga. Gila juga nih orang ini. King, selamat. Mobil lu si laba-laba Spider-Man itu masuk nominate di event kali ini, ya kan, dari eventnya si Om Fitri dan kerjasamanya dia sama media Malaysia. Kira-kira lu mimpi kah, lu ada firasat apa atau bagaimana, Cing? Sebenarnya memang awalnya daftar terus deg-degan nih, dipanggil nggak nih, ditanyain nggak nih, ikut nggak nih. Jadi bangga ya untuk laba-laba Spider-Man, bangga bisa ikut di eventnya Om Fitri untuk apalagi untuk media Malaysia. Bangga lu ya, ibaratnya bangga. Alhamdulillah bahwasanya kita nih, ya kan, levelnya udah mulai naik nih, ya kan, dilirik sama pihak Malaysia. Mudah-mudahan nanti pihak Filipina juga ikut juga mengundang kita dan kita siap gitu loh, ya kan. Terus juga ada Vietnam juga ya, share-nya expander dari Indonesia kan tuh banyak ya. Malaysia mulai baru masuk, terus juga Vietnam udah duluan, terus juga Filipina udah duluan, terus juga Thailand. Nah, mudah-mudahan dengan grow up-nya X-Mok ini, dengan modifikasinya X-Mok ini bisa jadi tandeman negara-negara yang lain, Cing. Karena mereka tuh panas juga ngeliat FB kita. Kok mobil udah begini, mana dong kirimin ke gua, kayak gitu, Cing, ya kan. Nah, terusnya, Cing, gimana, Cing? Kira-kira apa yang kira-kira lu mau sampaikan untuk modifikasi ke depan nih di X-Mok gitu ya, tim divisi kita juga gitu loh, ya kan. Apa, Cing? Apa itu? Yang pertama, modification is a not crime ya. Jadi tidak menjahati gitu ya kan. Iya, karya itu. Iya, kalau sama istri itu jangan ibaratnya izin. Betul. Lebih baik minta maaf. Jangan lupa bonnya ya dibuang ya. Ya itu, jadi itu istilahnya. Tapi jangan diikuti, ya kan, itu crime, ya kan. Balik lagi aja, lu punya uang apa segala macam, mampu apa segala macam, ikutin kata hati lu, seperti kayak gitu. Kayak dia nih, ya kan. Salut gua sama dia, dia membuka jembatan luas juga terhadap vendor-vendor apa segala. Mau klik dia lebih jauh tentang profil mobilnya, seperti apa kerjasamanya sama pihak luar juga. Ada juga sama Volkswagen-nya internasional, Cing. Jadi lu klik, ya kan, webnya Volkswagen, nongol mobil dia, dan itu satu penghormatan karena mobil di situ itu BMW, Mercy apa segala macam, pandai cuk nongol di dia, patut diperhitungkan. Itulah makanya semuanya X-Mok tuh kreatif semua, Cing. Jangan bukan Omdo doang, iya kan? Betul. Bener-bener kapasitasnya udah mulai naik ke atas. Ya, insya Allah kita tetap bersama, tetap bergabung. Semuanya banyak yang menyukai kita, Cing. Oke, Cing. Sukses buat lu, Cing, ya. Ya, gue mau manggil lagi, Cing, yang lain. Sorry nih, Cing. Siapa lagi ya? Siapa ini? Kalau Risa baru datang, gua nggak ngerti. Ini Jamie. Sini lu, Jam. Siap. Gimana, Cing? Apa kabar, Jam? Pegangin dulu, Jam. Gua mau keramasin lu sini lu. Bikin jok. Siap. Punya BMW ditaruh di expander. Lu sarap apa gimana? Tampil beda sih. Salut gue sama dia. Dia tuh apa ya? Dia influen banyak juga kawan-kawan. Jujur. Ya, jadi edukasi dari dia ini banyak. Ya kan? Dia tuh sebenarnya nomor satu. Kalau lu tahu gue tahu Jamie tuh apa IG-nya ada apa segala macam. Nih gue klarifikasi ya, gini. Oh, dia jualan? Enggak. Itu sebenarnya enggak. Ini jadi gini. Dia adalah pertama eksekusi duluan. Gue beli nih produk, tapi menurut dia ini sebenarnya kawan-kawan X-Mok nih butuh ini nih sebenarnya nih. Karena gue mencoba ini bener-bener signifikan. Contoh kayak puli apa segala macam, banyak yang ngambil Rahmat lah apa segala macam gitu kayak ya. Bahwasanya berguna edukasinya. Nah, jadi
kesampingin tuh yang namanya ibaratnya oh ini karena dibisnisin, nggak ada. Dia juga pun lu mau pakai syukur, lu mau pakai juga nggak apa-apa dari pilihan. Tapi yang gua salutin ini baru beberapa hari kemarin ini ya kan ada vlognya juga sama Om Ferrari itu ya kan, ternyata dia bikin jok BMW series berapa Cing? Seri 7. Jadi memang kemarin dipecahkan juga duluan ya kalau nggak salah sama Om Ridwan Hanif, dia juga ya kan dia cuman kan desain kan beda-beda Cing ya kan. Kalau pemainnya jeroan itu memang seri 7. Terus juga kalau nggak salah ada Om Baim Wong juga mengganti juga tuh joknya dengan itu. Nah ini adalah bukan artis ya kan, bukan apa segala macam, tapi dia bisa sanggup mengganti expander kesayangannya dengan jok tersebut. Dan gilanya lagi juga nggak itu juga Cing, audionya itu masih Morel ya, masih Morel. Udah tahan aja Morel ya kan, sabar aja tenang. Morel ya kan, 3-way system ya kan. Terus juga sama, lu pokoknya jangan gua bocorin semua nih, lu bisa lihat lah di profile dia nanti ya kan, di IG-nya dia sound-soundnya. Dan juga pernah kita kupas juga di Smoke modifikasi. Nah Jim, sekarang gantian lu ngomong, gua kebanyakan ngomong nih kayak gue punya mobilnya jadinya. Siap. Apa maksud lu begitu? Itu aja pertanyaan gua. Ganti jok, mulai penuh nih gua bilang gitu. Bukan penuh yang macam-macam tapi penuh estetika gitu loh menurut gua. Sebenarnya gini Cing, sebelumnya itu kan udah di retrim ya. Waktu vlog sebelumnya ya udah di retrim. Cuman pengen lebih nyaman lagi sih, lebih tepatnya. Gitu. Lebih nyaman, terus fiturnya kan udah elektrik kan. Jadi lebih banyak bisa di-adjust lah sama elektrik kayak gitu. Jadi dia menambahkan tuh menu. Karena yang gue tahu jok seri BMW seri 7 ini bener, lu mau kepala lu maju ke depan, lu tinggal pencet. Lu mau perut lu maju ke depan, lu tinggal pencet, ya kan? Pantat lu mau naik, lu tinggal pencet. Lu mau mundur apa segala macam, semuanya lu tinggal touch doang. Ibaratnya dia electrical semuanya seperti kayak gitu. Itu yang menurut gua keren Cing. Asli. Dan desainnya, dia punya desain itu tuh. Malah BMW-nya nggak jauh ke laut. Desainnya keren banget gitu loh ya kan. Bener-bener kayak bukan BMW, malah kayak Force gua menurut gua tuh. Joknya ya, tampilan motifnya, cuttingnya ya, gue bilang itu keren banget. Jim, kira-kira lu menyadari nggak sih, lu kok bisa kepilih sama medianya Malaysia mau Om Firta nih? Lu ada apa, mimpi basah apa, mimpi apa gitu, apa gimana? Nggak nyangka malah Cing. Nggak nyangka? Nggak nyangka, karena kan modifikasi kan banyak sekali ya di Smoke juga kan. Iya, tapi gini Cing, gue lihat ini kan tight juga, tight ya gitu, ketat. Bahwasanya mobil lu diperhitungkan untuk masuk di situ. Memang gue lihat sih Cing, kayaknya acuan clear dalam umpamanya penataan warna, fungsionalnya apa segala macam, mereka tuh gue yakin mereka jeli. Dan lu salah satu gue lihat ya, kalau umpamanya bicara umpamanya soal kaki-kaki dia ngejawab, ya kan, velg juga oke juga gitu ya kan. Audio juga gila juga. Jadi gue bilang sih kayaknya kompleks lu udah mulai kompleks di mesin juga, udah lu mulai ini, lu kompleks. Lebih ke fungsional mungkin Cing. Nah, jadi modifikasinya nggak ekstrim, lebih fungsional sih. Fungsional. Jadi memang ada ini apa? Ada terbukti lah gitu lah, bukan barang-barang sugesti lah. Gitu. Siap. Nah pokoknya fungsional. Terus juga manfaatnya juga ada, dan masih ibaratnya dipakainya juga enak walaupun coilover apa segala macam, lo rigid semua seperti itu. Karena dipakai buat harian juga. Siap Jim, lu sukses ya buat lu ya kan. Terus mudah-mudahan juga lu masih bocorin aja, masih mungkin nggak untuk ibaratnya ngupgrade lagi ke depan nih? Pasti sih. Gila, kita tunggu lagi nanti Jimmy ya kan. Thank you Jim. Siap. Yang sukses buat lu. Sehat semua keluarga ya kan, sukses selalu. Gua doain pokoknya mobilnya jadi yang bisa terbang ya kan. Thank you Jim. Siapa lagi nih? Ini dia nih ya kan. Ini ada Om Riza. Oh ya, tadi Om Jimmy dari Smoke Pengda Jakarta Raya ya, Om Jimmy, Om Gilang. Ini Om Riza dari Bekasi. Pegang dulu Om Riza. Ini sebenarnya udah gua kulas juga di channel kemarin-kemarin ya kan, di modifikasinya Smoke apa segala macam. Tapi pastinya nggak diragukan lagi dong ya kan. Kenapa sih Om Riza bisa masuk lagi ya? Satu, keberuntungan. Kedua, mungkin ibaratnya jadi masuk nominate ya kan. Ketiga juga ibaratnya mungkin ya pastinya dia menarik mobilnya dia masih menarik karena apa? Sunroof di atas ya kan, AC-nya dipindahin di belakang. Gue mau nanya sama lu ya kan, lu udah dibuatin AC dari pabrik nih ya kan, di tengah.
Lu kepikir nggak mau pindahin di mana di belakang? Nggak kepikiran. Nah dia tuh kepikir soal itu. Nah mungkin itu yang jadi opsi si medianya si Om Vita Eri dan Malaysia. Cing, Siap. apa kira-kira yang bikin lu, nah ini yang menarik juga. Dia posisi lagi di Semarang. Iya, betul. Tiba-tiba gua klarifikasi ke dia, Cing. Ini bahwasanya kayaknya gua suruh telepon, suruh ketum, semua yang ada di listing itu ditelepon satu-satu. Kalau pemain yang kepilih kira-kira siap nggak gitu untuk hari Minggu ini gitu ya kan. Dan gua telepon dia, lu di mana, Cing? Gua ada di Semarang. Mati gua bilang nih, di mana nih gua bilang gitu. Tapi gimana nih apa sih? Ya udah, dengan ibarat perjuangannya dia, dengan dia komitnya dia, karena dia udah masuk di dalam modifikasi S-Mok otomotif, dia turun dari Semarang dan dia bisa ada di sini. Betul, Thank you, Cing. Thank you, Cing. Sama-sama, Untuk event ini, thank you. Gua appreciate banget ke lu. Nah, Cing, apa nih kira-kira persiapan lu dengan mepet waktu lu dari Semarang apa segala macam itu pada lu di Bekasi? Apa persiapan lu tuh untuk ibaratnya ikut di event ini, Cing? Dia ada di setengah hari ini kemarin gitu. Betul, ini sih gokil ya. Kemarin gue kan pas lagi di Semarang, gue dapet telepon dari Cing Ovi sendiri sama Cing Ibnu. Cing di mana? Gue Semarang. Waduh, gila. Kenapa? Besok ke GBK ya? Bisa nggak? Gue bilang. Ya mudah-mudahan insya Allah dah. Gue bilang gitu kan. Ya akhirnya dengan izinnya Allah ya kan, alhamdulillah sampai sini gitu loh. Iya. Nah di sana pun ya acara sih gue pending dulu. Acara keluarga sih itu yang gue pending dulu. Tapi balik lagi ke Semarang. Gitu. Oh gitu. Balik lagi. Lu harus balik lagi ke Semarang. Gila. Aduh sorry ya, tapi makasih juga. Santai, Cing. Aduh keren lu aja lu bener-bener lu. Ini bener-bener totalitasnya di S-Mok tuh gak cuman ibaratnya cuman apa ya? Cuman gua nih S-Mok gitu. Betul. Tapi S-Mok butuh apa nih? Oh ternyata gua bisa ini. Oh gua bisa backup. Oh gua terjun nih. Dan dia tuh nggak ada pakai ngomong gimana, gue juga pun kaget. Ih Riza, so gue dia nggak bisa, bisa dia fix, dia turun ke Jakarta itu gila, asli. Cing, mudah-mudahan juga modifikasi lu ke depan bisa membawa edukasi buat kawan-kawan. Amin, betul. Jujur gue bilang, semua yang modifikasi di S-Mok itu nggak bisa disepelekan. Betul. Semua punya pengorbanan dari materi, dari waktu, apa segala macam, eksistensi, semua gue salut semua. Ya kan, contoh-contohnya mereka-mereka ini yang udah ada di sini yang bisa kepilih, gue lebih salut lagi. Cing, pokoknya mudah-mudahan jangan stop inovasi. Mudah-mudahan ke depan mobil lu tambah keren lagi, bisa apa segala macam. Itu kan kuning, padahal putih. Mudah-mudahan besok jadi ungu gitu ya. Kalau masih banyak. Iya, masih banyak kecil yang belum dipasang ya. Thank you ya, thank you Cing ya. Sampai nanti kalau mau ada review lagi, gua review lagi. Salam buat keluarga, sehat semua. Lu ntar kalau mau balik ke Semarang, hati-hati di jalan bro. Thank you Raza, thank you. Nah, sesuai janji gua adalah Om BS, lu tetap lu. Ini adalah Om BS sebenarnya bukan salah satu nominate yang diundang sama ini, tapi di sini kebetulan gue lagi ketemu sama Om BS. Dia adalah CS juga dari Borai juga gitu ya. Bahwasanya CS gue adalah gue pengen kesempatan aja nih mumpung ketemu. Bahwasanya ucapan terima kasih kita juga Om terhadap lu ya kan, yang sudah totalitas sangat-sangat gue juga pun bingung. Lu mendesain ya kan, lu mendesain tuh untuk S-Mok anniversary dan gue nggak ngerti Cing ya. Dari semua kata, satu rasa, sejuta cerita itu gitu ya kan, sama desain lu tuh sangat fix gitu. Itu yang gua nggak habis pikir Cing. Itu padahal gua ngerjainnya cuma dikabarin Om Wira sehari sebelumnya, hari Senin kalau nggak salah. Terus gua nanya, ini buat kapan Om? Hari Rabu. Hah? Hari Rabu. Jadi gua cuma 2 hari nih ngedesainnya gitu kan. Terus gua ngerjain hanya di malam itu tuh sebelum gua kirim ke Om Wira, gua kerjain sore. Berapa alternatif tuh kan, gue bikin berapa alternatif, gue kirim semuanya. Kayaknya itu yang paling mewakili nih menurut gue. Emang gue ngejagoin itu juga dari awal tuh. Karena ini kayaknya paling mewakili temanya nih. Kan ada bermacam-macam warna. Kan kayak di kita kan macam-macam kan warnanya kan. Modifikasi macam-macam. Terus ya orang-orangnya juga dari berbagai daerah segala macam kan. Menurut gue itu kayaknya yang paling mewakili adalah warna itu. Warna, iya itu asli keren banget ya menurut gue. Dengan waktu yang mepet banget, dikabarin sama Om Wira, nih gua ada apa, kita Enif butuh logo untuk desain Enif nih, dan dikejar sama Om BS gitu ya, terus juga langsung jadi cepet dan maknanya itu masuk juga, asli salut gua sama Om BS. Om BS, thank you. Ya, Alhamdulillah. Ini lu di sini hadir ya kan, walaupun tidak sebagai nominate,
terima kasih juga udah nemenin juga Cing Surya ya kan. Gimana pun juga kita di sini karena hujan nih Om sebenarnya kan. Kita kumpul-kumpul guyup. Alhamdulillah lu juga ada, makanya gue bisa angkat juga story dari lu nih, ya kan kayak gitu. Ya, salam buat anak-anak Borai semua Om. Oh iya, lu kalau mau ada desain ya, mau di luar dari S-Smoke ya atau gimana, gue buka nih jalurnya, hubungin Om BS ya kan. Thank you. Ada ide apa segala macam asli, lu bisa lihat sendiri desainnya untuk di S-Smoke keren dan dia yang pembuatnya. Mudah-mudahan ke depan Thank you. lu maju Om, sukses selalu Om, sehat selalu. Thank you Om, thank you. Itu interview gua sama kawan-kawan ya kan, S-Smoke yang hadir, bukan nominate. Di sini juga gua thank you juga, gua ditemenin nih, hujan-hujan deras begini nih. Gua ada Om Roni, ada Om Wira, ada Om Riri, ada Om Haji Taufik, ada Om Nikanor juga dari S-Smoke Jakarta Raya. Thank you banget. Ada Om Ibnu juga ya kan, host juga apa segala macam. Nah, ini semuanya nih. Kita lagi hujan begini nih tuh kan. Ini kawan-kawan nih, ada Om Ibnu, ya kan, Om Roni, ya kan, nah, itu Om Fitra juga baru datang tuh, hujan-hujanan tuh, ngorbanin buat kita semua nih kawan-kawan tuh, Om Firta, thank you Om Firta udah datang Om Firta. Hujan lagi. Iya, tapi udah Om Firta, kita enjoy aja Om Firta, kita enjoy aja. Om Firta. Gimana Om? Memang ini sekarang hujan ya Om ya, gitu. Cuman ya kita nggak bisa menyalahkan kondisi ya Om, alam ya Om ya, seperti apa. Tetap kita sih tetap kita kumpul, guyup aja sesuai gitu ya. Kalau memang memungkinkan untuk planning tech shoot ya bisa berjalan, insya Allah alhamdulillah bisa begitu ya Om ya, kan gitu. Kita tunggu hujannya aja. Kalau misalnya hujannya reda kita lanjut syuting. Kalau misalnya emang hujannya nggak reda ya kita reschedule aja. Nah gitu. Nah, pokoknya pasti di syuting tinggal lihat alamnya aja gimana. Siap Om. Pokoknya kita di sini nerimo Om, karena kondisi alam kita nggak tahu juga kan seperti apa ya kan. Ini juga kita terima kasih Om dari S-Smoke sudah bisa memberikan kesempatan kita untuk bisa apa ya scoop lebih maju ke depan gitu dengan pihak media Malaysia gitu apa. Terima kasih banyak dari kawan-kawan juga, titip salam untuk Om Firta gitu ya Om ya. Di event ini mudah-mudahan berjalan lancar, Om Firta juga sehat selalu, keluarga maju selalu juga, auto driver semuanya. Kita pasti support Om apapun eventnya gitu. Siap. Okay. Thank you. Nah itu report gua dari Om Firta yang baru hujanan juga bareng di sini ya kan. Udah kita guyup aja di sini, ada makanan kita makanin dulu di sini, santai semua lah pokoknya. Thank you, gua caw dulu ya kan, gua report lagi ke depan. Thank you, bye. S-Smoke, we are one. Kita kan konsepnya memang outdoor. Nah, artinya ada dua alternatif yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita tunggu aja dulu di sini sampai hujannya berhenti. Kalau sampai sore hujannya nggak berhenti atau kondisinya nggak memungkinkan, kita harus schedule. Nah, kalau di schedule, apakah teman-teman bisa di hari kerja atau harus di